Ada yang minjem Infokus nggak? Ada yang minjem Infokus? Infokus. Tidak ada ya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada, katanya udah ada ya? Udah ada yang ngambil kan? Udah ada yang ngambil. Masih banyak ini di bawah ya? Iya. Oke, kan udah ada nih beberapa teman yang udah datang. Sambil menunggu temannya masuk kelas, mungkin kita buka dengan berdoa dulu ya. Oke, boleh disiapkan dulu kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipersiapkan dulu bukunya. Ya, ini kita langsung duduk per kelompok aja ya. Waalaikumsalam. Hari ini Ibu maunya kalau kelompok sekarang dibagi aja tempat duduknya. Yang di sana mungkin bagian 1, kemudian di sini kelompok 2 dan 3, yang di sini kelompok 4 dan 5. Jadi langsung aja per kelompok duduknya. Masih ingat kan kelompoknya siapa aja? Nanti sambilan yang lain masuk langsung duduk per kelompok aja. Oke, silakan langsung duduk di kelompok masing-masing. Disiapkan buku paketnya, kemudian buku catatan. Nanti mana tahu ada hal-hal penting yang ingin catat. Kemudian jangan lupa pena dengan pensilnya juga.
Nah, masing-masing ketua yang udah datang boleh diambil dulu LKPD bersama dengan materi. Bentar ya, Bu. Silahkan duduk. Langsung duduk berkelompok ya. Ini boleh, ketuanya boleh diambil. Yang sudah datang boleh diambil dulu. Perwakilan. Iya. Ini satu. Kan belum ya? Kelompok. Nah. Kelompok satu masih satu. Berapa orang yang hadir? Satu orang ya? Baru satu orang. Kelompok dua? Baru Malah. Malah sama Hasan. Kelompok tiga sudah. Kelompok empat? Oke. Kelompok lima? Baru Segar ya. Oke. Kita lanjutkan sambil menunggu teman-teman yang lain. Sekarang coba lihat gambar di bagian LKPD-nya di halaman, kalau nggak salah itu ada di balikannya halaman yang kedua LKPD. Nah, di sana ada sebuah gambar. Nah, menurut kalian itu gambar apa? Masih ingat nggak tentang pelajaran kita yang kemarin terkait dengan DNA dan RNA? Waalaikumsalam. Langsung duduk berkelompok ya. Masih ingat nggak tentang pelajaran kita yaitu DNA dan RNA? Nah, itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, termasuklah gambar itu sudah disediakan. Nah, itu gambar apa? Ada yang bisa nebak? Ada yang tahu itu gambar apa? Di bagian LKPD-nya. Nah, ya gitu. Kode genetik. Gambar kode genetik. Kode genetik itu isinya apa? Mungkin balik lagi ke DNA ya. Masih ingat DNA itu tersusun atas basa nitrogen apa saja? Ada adenin, terus apa lagi? Ada timin, ada guanin, ada sitosin. Ini adalah ciri khas dari DNA. Dia punya basa nitrogennya adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau RNA, masih ingat apa basa nitrogennya? Pembeda antara DNA dan RNA itu hanya satu yang berubah. Masih ingat nggak? Urasilnya pengganti siapa? Yo, pengganti siapa? Masih ingat nggak? Ya, urutan basa nitrogen dari RNA. Kalau DNA tadi ada adenin, ada timin, kemudian ada guanin, sitosin. Oke, apa tadi? Iya, ada adenin, kemudian timinnya diganti dengan urasil. Jadi ini adalah ciri khas dari RNA. Ada urasil, kemudian ada guanin dan sitosin. Jadi bedanya hanya di
hasil saja. Inilah basa nitrogen dari RNA. Nah, kira-kira yang tertera di gambarnya itu siapa? Jazakallahu ya. Itu adalah basa nitrogen dari RNA. Berarti kesimpulannya apa dari gambar itu? Nah, silakan dibikin kesimpulannya pada kolom yang sudah disediakan, ya. Ada ini, ada ini. Kabel panjangnya nggak ada. Lupa. Ya mungkin kalau masih ada di bawah ya. Oke, dari gambar yang sudah dijelaskan tadi, yang sudah digambarkan, coba bikin kesimpulannya dari gambar itu apa? Ya. Berarti gambar itu adalah gambar tentang gambar kode genetik yang berisikan basa nitrogen dari siapa? Iya, betul, dari RNA. Silakan ditulis. Dan silakan ditulis di LKPD yang sudah dipunya tadi. Nah, bagian tulisnya. Nah, jadi sebenarnya pembelajaran kita melanjutkan dari DNA dan RNA, cuman spesifiknya hari ini kita belajar tentang sintesis protein. Ya, hari ini kita belajar tentang sintesis protein. Nah, sintesis protein ini erat sekali kaitannya dengan DNA dan RNA. Kita harus ingat kembali pasangan-pasangan dari basa nitrogen ini. Contoh, kalau pada DNA nanti seandainya nanti ada basa nitrogen A, maka pasangannya adalah timin. Kemudian kalau guanin, pasangannya adalah sitosine. Ini nggak boleh kebalik. Harus harus sama G dan C, kemudian A dan E. Begitu juga dengan RNA. RNA nanti kalau misalkan yang dibaca itu adalah basa nitrogen A, maka yang dipasangkan itu adalah U. Kemudian kalau G itu adalah C. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, itu nanti pada proses sintesis protein sangat-sangat dibutuhkan pasangan-pasangan basa nitrogen ini. Nah, nanti gimana caranya Bu dalam pembentukan sintesis protein ini? Tujuannya apa? Sintesis protein ini sebenarnya untuk membentuk protein. Hasil-akhirnya itu adalah protein. Ya. Waalaikumsalam. Silahkan duduk ya. Duduk di kelompok masing-masing. Nah, jadi itu tujuannya hari ini pembelajaran kita itu adalah nanti dari hasil pembelajarannya harus tahu nih proses sintesis protein itu apa saja, caranya bagaimana, hasilnya nanti apa. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Ya, oke, silakan dari yang sudah disimpulkan tadi, kemudian masih sama caranya seperti kemarin. Silakan munculkan pertanyaan apa yang terkait dengan gambar yang disediakan. Ini tadi kesimpulannya apa? Jadi gambar kesimpulan sebentar. Langsung ya, San. Sudah diisi ya, Dik? Sudah ya? Apa? Yaitu adenin, terasi, guanin, dari sitosine, betul. Sekarang ada pertanyaan yang muncul nggak dari sini? Pastinya. Misalkan, emang ini digunakan untuk apa? Itu pasti ada pertanyaan kita kan? Iya. Nah, apa yang muncul pertanyaannya kira-kira? Ini apa?
Dari gambar dapat disimpulkan bahwa ini di samping ini merupakan gambar dari basa nitrogen RNA, ya kan? Ya. Terus pertanyaannya apa nanti yang muncul dari sini? Iya, seperti kemarin. Yang di sini udah dibikin ya kesimpulannya, tinggal pertanyaan. Ya. Gimana Pak kira-kira yang muncul dari sini? Sudah dibikin kesimpulannya, kesimpulan awal. Tapi tahu tadi apa? Ini kan kelompok mana? Ini kan? Sudah dibikin dulu nama kelompoknya. Sudah? Apa? Iya, kesimpulan sementara kita tentang gambar ini. Ini kan gambar kode genetik ya. So, kode genetik yang berisikan tentang urutan basa nitrogen dari urasil, betul? Urasil, RNA. Karena di sini ada urasilnya kan. Nah, tapi kita bikinnya seperti itu. Di samping adalah gambar dari basa nitrogen RNA. Jadi sementara seperti itu cara bikinnya. Ya, kode genetik itu isinya ini namanya asam amino ya. Contoh, dia itu kan nanti triplet ya sifatnya. RNA itu ada namanya kodon. Satu kodon itu triplet basa nitrogen. Maksudnya dia ada 3 nih. Cara bacanya adalah SSU gini nah. SS itu C ya. Kan dia sitosin. Ya, jangan sampai salah paham. Nah, terus nanti kan di sini ada keterangan CUU berarti dia leusin namanya gitu. Paham ya? Di bukunya kan ada keterangan juga kan? Ini berarti asam amino. Ya, ini kodon dan asam amino. Asam amino ini namanya ya. Misalkan kodonnya CUU. Berarti nama asam amino yang mengkode apa? Leusin. Cara bacanya. Kalau di sini kan gambarnya gini ya, tapi cara bacanya sama aja kok. Di buku kan ada juga nih seperti ini. Ini ya. Nggak disediakan ya? Oh ada ini. Ini gampang nih cara bacanya. Kalau ini kan tapi dibikin bulat. Kalau ini dia langsung dijabarkan seperti ini. Misal kodon UUU. Nama asam aminonya apa? Itu keterangannya apa di sini? Fenilalanin. Itu kan betul. Tapi pertanyaannya sekarang apa? Yang muncul ini digunakan untuk apa? Pasti jadi pertanyaan kita kan. Kodon itu digunakan. Iya betul. Jadi untuk apa? Terus pada proses apa? Itu pasti jadi pertanyaan kita. Silahkan dibuat. Ayo Rehan. Dibantu temennya. Udah. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa itu merupakan kode genetik. Oke. Sudah itu. Sekarang ini digunakan untuk apa? Itu pasti jadi pertanyaan kita kan? Karena kita memunculkan pertanyaan ini. Sekarang pertanyaan yang muncul pertama apa? Ini digunakan untuk apa? Pastilah begitu dah. Betul? Itu pertanyaannya. Itulah nanti yang mungkin kamu bahas sampai ke belakang. Gitu. Paham maksud Ibu? Oh iya. Buka bukunya ya. Ada nggak di situ namanya kodon dan asam amino? Adanya. Maaf ya Ibu, kayaknya harus duduk. Jalan-jalan kayaknya agak mengeluh sekali.
Nah, ini kromosom. Kita tentang sintesis protein hari ini. Nah, ya. Kromosom. Oh, nggak ada ya? Tadi di buku itu Tegar. Tadi itunya di halaman berapa? Yang tabel-tabel tadi? 70. 70. Ah, ini dia. Nah, ini sebenarnya sama dengan ini. Cuman bedanya itu kan ini kalau ini bikin bulat ya. Kalau ini bikin tabel. Ini yang 3 ini kan sebenarnya basa nitrogen, betul? Basa nitrogen yang triplet atau 3 ini dinamakan kodon. Kodon, paham ya? Satu kodon ini dia nanti ada di kode asam amino. Contoh UUU, kode asam aminonya apa? T. Terus T. T ini siapa? T ini valamin. Berarti nanti kalau dia dibaca otomatis akan terbaca apa? Asam aminonya ini. Ini pasangnya. Paham ya sendirinya? Itu dia. Nah, sekarang berarti kegunaannya itu untuk apa? Gitu. Itu kan menjadi pertanyaan betul. Kan? Kegunaannya untuk apa? Terus ini nanti digunakan untuk proses apa? Hasilnya apa? Pasti itu jadi pertanyaan kita. Nah, itu silahkan ditulis di problem statement. Ditulis yang pertama tadi apa? Kegunaan kode genetik ini untuk apa? Terus apa lagi? Boleh kalau misalkan cuma ini yang ingin dibahas, silakan dicari nanti di sini. Dari sini sintesis protein. Ini sintesis protein mana ya? Oh iya iya. Kode genetik sih. Jadi itu kode genetik sebenarnya kayak penjelasan. Oh iya. Kode genetik itu sebenarnya itu kita mulai dari urutan basa nitrogen. Ini urutan basa nitrogen ya, betul? Ya kan? Urutan basa nitrogen ini gunanya nanti untuk mengkode kode genetik itu. Maksudnya adalah dia akan membawa asam amino yang sesuai dengan kode yang dibacanya. Contoh, pada satu, ada nggak soal di situ ya? Ini boleh lihat di bukunya. Ibu tulis aja lah kalau gitu. Gak apa-apa Ibu coret ya. Saya bisa di sini. Kita ada punya rantai DNA misal. Ada A, kalau U itu RNA. Ada U, ada A, ada C, ada G, kemudian ada T, ada C lagi, ada A. Anggaplah ini adalah rantai dari DNA. Terus rantai DNA nanti kan dia dijadikan kalau pada proses transkripsi nanti dijelaskan. Proses transkripsi itu akan menghasilkan dRNA atau RNA dutar. Nah, nanti hasilnya itu hanya berubah ininya saja. Bukan ini, T-nya. Jadi U. Maka hasilnya A, C, G, U, C, A. Nah, kode genetik itu nanti dari sini. Nah, kan nanti ada namanya tiga basa nitrogen pada RNA itu dinamakan dengan kodon. Kodon ini nanti dia akan bukan membaca sih, tapi dia akan memintakan pada tRNA untuk membawakan asam amino. Asam amino yang komplement dengan ini. Contoh ACG.
ACG otomatis lawannya apa? Yang komplement dengan dia apa? A itu lawannya apa? U lah kalau di RNA kan. Kemudian C, G. Terus G, C. Cari UGC. UGC itu apa di sini? UGC. Atau UGS. Karena sini diganti jadi S. UGS itu apa? Apa? Cysteine. Maka ini nanti akan dibawa oleh tRNA ke sini untuk sekalian membawa asam amino namanya adalah cysteine ini. Tujuannya dalam kode genetik ini apa? Kita mau membentuk protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang sudah dibentuk oleh DNA tadi dalam proses transkripsi. Gitu. Jadi prosesnya agak panjang nih, agak ribet. Tapi kalau misalkan nanti ada pemutaran videonya yang lebih singkat, segitu kompleksnya ya sebenarnya dalam tubuh kita ini caranya gitu. Tapi hasil-hasilnya apa? Dia ujung-ujungnya nanti akan membentuk protein di dalam tubuh kita ini yang dibutuhkan memang di dalam tubuh kita. Jadi prosesnya mulai seperti ini. Harus sesuai. Kalau nggak sesuai, beda aja ceritanya. Asam amino itu dibawa sama yang tiga ini kan dia dibaca dulu nanti sama ribosom kan. Nah setelah dibaca sama ribosom, ternyata dia harus kan membentuk rantai yang komplement dengan ini kan. Komplement itu dalam artian dia satu himpunan tapi bukan anggota, lawannya dia loh di sini. Itu kan pasangannya C, ini pasangannya G ini pasangan C. Otomatis ketika nanti dibaca ini satu kodon, maka nanti tRNA akan membawa pasangan basa nitrogen yang sesuai dengan ini. Apa yang sesuai yaitu UGC tadi. UGC ini mengkode asam amino apa dia? Yaitu cysteine tadi. Otomatis nanti bakalan ditinggalkan di sini. Berarti ini bisa berubah ya? Apanya? Atau tergantung dari rantainya nanti apa. Ini nanti nggak akan berubah, pasangannya tetap ini. Tergantung nanti ini apa lagi, ini nanti beda lagi, betul? Asam amino yang dibawa pasti beda lagi. Contoh, ini U ini pasangan dari siapa? A. Ini B. Sorry, AGU. AGU siapa? AGU dia harus bawa asam amino apa? Iya, serin. Berarti urutannya nanti di sini ada cysteine, yang kedua ada serin. Gitu. Iya, pas pada ini bawa gitu. Kan ya? Nanti kita jelaskan lebih lanjut. DNA sama kode genetik. Kode genetik itu dari prosesnya nanti di kode. Kalau DNA itu kan benar rantainya kan, rantai yang dibutuhkan untuk proses kode genetik itu tadi. Nah, ini dulu ya. Ada ya? Bentar ya. Tegar. Kenapa tegar? Kamu nanya apa? Kodon itu triplet ini. Ini namanya kodon. Ini satu
itu 3 urutan basa nitrogen pada RNA. Pada Iya, dia punya asam amino nanti. UUU, kode apa? Fenilalanin. UUC masih fenilalanin. Tiga. Kan sifatnya dia membaca itu kan. Nanti tugasnya dia membawa asam amino ini. Berbarengan dengan ini akan dibawa nanti namanya tugasnya itu oleh RNA transfer. Nah, nanti dibawa pas proses translasi. Di sini ada proses translasi. Dari bukunya ada. Nanti lebih jelas dengan Ibu terangin juga. Sekarang coba dicari dulu. Kan pada sintesis protein itu ada 2 tahapan. Pertama ada transkripsi, ada translasi. Nah, cari dulu bedanya itu apa. Iya, betul. Bedanya apa? Nanti ada kaitannya sama di sini. Sampailah nanti ke sini. Ya. Nah, coba Ibu kasih tambahan lagi ya. Jadi sintesis protein itu dalam pembentukan sintesis protein ada 2 tahapan yang dilalui. Yang pertama ada namanya tahapan transkripsi, ada yang kedua tahapan translasi. Coba dicari dulu 2 itu bedanya apa. Nanti akan berhubungan dengan pertanyaan yang sudah dibikin tadi. Bedanya itu apa? Terjadinya di mana? Nah, itulah yang jadi PR-nya sekarang. Ini boleh ditutup nggak? Biar kelihatan jelas. Transkripsi dan translasi. Nah, ini gambar kita tadi ya. Berarti ini adalah gambar urutan basa nitrogen dari RNA. Nah, di sini ada U-nya. Ingat, kalau dia ada U, berarti itu adalah RNA. Kalau ada T-nya, berarti itu adalah DNA. Ya. Nah, ini sudah kita lalui. Nah, pada sintesis protein ini apa? Proses pembentukan protein yang melibatkan DNA dengan RNA. Jadi ujung-ujungnya nanti kita membentuk apa? Protein. Karena kan kita pasti pengen tahu ya, kok protein dari pencernaan itu dibentuk dari apa? Bagaimana cara pembentukannya? Kan itu jadi pertanyaan juga sebenarnya. Gimana sih prosesnya dalam tubuh kita? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Nah, ini dia. Ada yang tahu ini gambar apa? Masih ingat? Secara keseluruhan itu adalah gambar DNA ya. Rantai panjang ini DNA. Tapi kalau yang gen itu yang mana? Itu. Ya, itu. Ingat, gen itu adalah yang membawa sifat atau yang di dalamnya terkandung sifat tertentu, itu adalah gen. Nah, gen ini nanti dia punya promotor, punya terminator. Gunanya nanti apa? Kalau promotor digunakan untuk memulai transkripsi, kemudian terminator nanti untuk mengakhiri proses transkripsi. Nah, nanti urutan basa nitrogen pada DNA yang terdapat di gen ini digunakan untuk membentuk polipeptida atau protein. Nah, inilah hasil akhirnya nanti. Tapi apakah langsung dari proses di DNA ini menjadi protein? Tentunya tidak. Ada hal-hal lain yang perlu
lewati. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Apa bedanya transkripsi dengan translasi? Jadi tadi kan sudah Ibu bilang bahwa di proses sintesis protein ini ada 2 tahapan yang dilewati. Yang pertama ada tahapan transkripsi. Yang kedua ada tahapan translasi. Bedanya apa? Kalau transkripsi, dia penyalinan kode genetik pada DNA menghasilkan RNA duta. Atau mungkin di bukunya ada yang tertulis RNA-D. Atau ada yang tertulis M. RNA messenger RNA itu sama. Ya, RNA duta atau mRNA itu sama. Jadi, pada proses transkripsi ini, kita penyalinan kode genetik dulu. Penyalinan kode genetik menghasilkan RNA duta atau mRNA yang terjadi di dalam nukleus. Nukleus itu apa? Inti sel. Ya. Kemudian yang kedua ada tahapan translasi. Translasi ini adalah proses penerjemahan kode genetik pada RNA duta yang sudah terbentuk tadi, yang ini, ya, oleh ribosom dan akan menghasilkan polipeptida atau protein. Bedakan ya, kalau transkripsi dia hanya penyalinan kode genetik, tapi pada RNA, pada DNA, sedangkan kalau translasi dia penerjemahan. Penerjemahan kode genetik pada RNA duta yang sudah terbentuk tadi pada proses transkripsi, kemudian menghasilkan protein atau polipeptida. Terjadinya di mana? Sitoplasma. Beda ya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan kira-kira? Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Mungkin agak sedikit pelan-pelan aja ya. Nah, ini dia. Transkripsi. Tadi transkripsi masih ingat apa? Proses apa? Penyalinan kode genetik untuk membentuk RNA duta. Nah, di pada proses transkripsi ini ada 3 tahapan. Namanya tahapan inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, yang pertama kita bahas dulu inisiasi. Tahapan inisiasi ini nanti apa? Pertama kita harus tahu dulu, nanti pada DNA, pada proses transkripsi ini ada RNA polimerase. RNA polimerase ini gunanya untuk apa, Bu? Nah, coba dilihat. Ada gambar. Nah, sekarang RNA polimerasenya melekat pada siapa? Pada bagian apa tadi? Pada DNA. Tepatnya tadi apa? Di situ ada tulisan apa? Apa tadi istilahnya? Ada promotor, ada terminator. Sekarang pertanyaan Ibu, polimerasenya, RNA polimerasenya lagi melekat di mana? Pada RNA, pada bagian promotor. Pada bagian promotor. Kemudian tugas RNA polimerase ini apa? Coba perhatikan. Nah, ini dia sudah melekat ya pada DNA. Kemudian, nah ini tugasnya. Berarti ini ngapain? Membuka rantai DNA. Membuka rantai DNA, satunya nanti akan berperan sebagai DNA pencetak. Ya, bagian sini nanti ada namanya DNA pencetak. DNA pencetak ini yang digunakan untuk penyalinan kode genetik tadi. Atau nama lainnya adalah DNA sense.
Mungkin di bukunya ketemu yang seperti ini. Jadi gunanya ini adalah sebagai pencetak atau DNA cetakan. Nah, kalau yang satunya lagi, dia tidak sebagai cetakan, maka dinamakan dengan DNA antisense. Ya, DNA antisense. Karena dia tidak digunakan sebagai cetakan, dinamakan dengan DNA antisense. Kalau yang sebagai pencetak namanya DNA sense. Paham sampai di sini? Waalaikumsalam. Ya, setelah terbuka jadi seperti itu ya. Ada DNA antisense, ada DNA sense. Coba kalau ngantuk diusahakan dibuka matanya ya. Nanti pas takutnya malah ketinggalan. Nah ini dia. Kira-kira seperti ini. Mungkin Ibu sedikit jelaskan. Nanti pada pembentukan RNA duta oleh DNA sense tadi, sorry kita hapus dulu. Mungkin ini salah satu contoh rantai DNA yang terbuka ya. Ini adalah DNA sense, ini adalah DNA antisense, atau dia dinamakan dengan template yang tidak menjadi pencetak. Nah, nanti dari hasil RNA dutanya itu persis sama rantainya dengan yang ini, yang sense. Cuman bedanya apa? Timinnya diganti dengan urasil. Ingat ya, kalau antisense itu nanti akan berlawanan. Maksudnya komplement dengan yang sense. Tapi kalau untuk RNA, yang RNA duta tadi, hasilnya akan sama dengan rantai sense, tapi bedanya T-nya diganti dengan urasil. Karena sekarang kita akan membentuk namanya RNA, betul? RNA kan ciri-cirinya apa? Ada urasil. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian lanjut. Sekarang yang jadi, kalau di sini yang jadi DNA sense-nya yang mana? Kalau kita lihat dari gambar. Isnan, menurut Isnan yang jadi DNA sense-nya yang mana? Yang mana yang itu? Yang bawah atau yang atas? Atas. Bu boleh nggak minta sama Soleh satu orang yang duduk di sini untuk menjalani? Silakan duduk. Nah, perhatikan ya, ini nanti mungkin akan membantu dalam menjawab menjawab LKPD-nya. Oke, coba lanjut gambar berikutnya. Oke, berarti udah sampai sini ya. Balik lagi. Nah, ini dia. Kira-kira yang mana? Yang atas atau yang bawah yang jadi DNA sense-nya? Yang bawah. Ya, betul. Yang bawah. Inilah nanti yang akan menjadi DNA pencetak atau DNA sense. Ya, DNA sense. Nah, ini disusun oleh RNA, ya, nukleotida RNA yang komplement terhadap DNA ini, rantai DNA ini. Contoh rantainya tadi kan sudah Ibu sampaikan ya. Misalkan DNA-nya ada urutannya itu A, B, C, C, misalkan. Maka nanti DNA RNA duta yang terbentuk apa? A, U, G, C. Inilah nanti RNA B atau RNA duta atau mRNA. Inilah proses transkripsi tadi. Maksudnya adalah penyalinan kode genetik dari DNA tadi. Paham sampai di sini? Insya Allah. Paham ya? Jadi
satu saja rantai yang digunakan untuk penyalinan kode genetik tadi. Sehingga terbentuklah RNA duta atau mRNA. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Jadi, inilah yang jadi DNA pencetaknya. Misalkan urutannya nih. T, kemudian ada G, ada A, ada S, ada T, ada G, ada A lagi, ada S, ada T. Nah, nanti akan terbentuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian, kalau di sini dia agak berlawanan ya, A jadinya T. Kemudian C lawannya G. Kita lanjutkan aja. Nah, terus lanjut lagi. Terus, nah ini dia. Nah, ini adalah RNA duta yang akan terbentuk. Nah, ini namanya kalau sedang proses seperti ini, penyatuan masing-masing dari rantai dari RNA itu proses apa sih namanya? Ya, ada 3 tahapan tadi kan? Ada inisiasi, ada terminasi. Berarti ini adalah tahapan elongasi. Nah, terus lagi. Nah, ini dia. Tahapan elongasi ini pembentukan RNA duta tadi. Di sepanjang rantai DNA yang sudah terbaca. Nah, setelah itu, sudah lanjutkan. Nah, nanti kapan berhentinya proses transkripsi ini? Ketika nanti RNA polimerase sampai di bagian terminator, maka ini yang nanti akan langsung berpisah. Selesailah proses transkripsi tadi. Nah, inilah yang dihasilkan, atau inilah yang namanya RNA apa tadi? RNA duta atau mRNA yang terbentuk dari hasil penyalinan kode genetik dari DNA. Ya, ada pertanyaan? Cukup? Ribet Bu proses transkripsinya ternyata gitu ya. Tapi kayak gitulah kira-kira di dalam tubuh kita yang kita tidak tahu ternyata segitu kompleksnya loh Allah itu menciptakan gitu prosesnya. Itu hanya terjadi dalam sepersekian detik loh. Nah, sepersekian detik jadi langsung jadi protein. Tapi kalau kita ngejelasin itu lama ya. Padahal prosesnya itu cepat banget. Nah, oke, terus lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi hasil dari RNA duta ini akan dibawa ke mana? Akan dibawa ke sitoplasma. Sitoplasma tadi akan terjadi apa di sana? Tahapan apa lagi? Tahapan translasi. Nah, sampai di sini insya Allah udah paham nih kayaknya. Ya, kita lanjutkan lagi. Tahapan translasi, inisiasi, elongasi, dan terminasi masih sama. Nah, ini dia RNA duta tadi yang udah sampai di di bagian sitoplasma. Ibu tadi naruh ini. Sorry ya. Nanti kalau misalkan tidak paham ngomong ya, Bu, kami tidak paham di bagian sini. Ngomong ya. Soalnya Ibu lanjut aja nih. Jadi, ini RNA duta, dia sudah sampai di sitoplasma, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ada yang ingat ini tadi? Kodon. Ya, kodon itu apa? Ada yang tahu? Iya. Kode genetik yang terdiri atas 3 basa nitrogen RNA. RNA ya, bukan DNA. Jadi di sini ada AGU. Kan 3 basa nitrogen ya, 3, maka dikatakan 1 kodon atau kodon. Nah, itu dia. Kodon ini nanti dia punya asam aminonya masing-masing. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia. Jadi misalkan UUU, dia asam aminonya apa? Fenilalanin. UUS ini sitosin ya. Jadi S itu sama dengan C. Kalau nanti kamu ketemunya S, itu sama dengan C. Jadi jangan sampai nanti
bingung. S itu apa ya? Bu Rani tidak ada ngajarin nggak? Itu S itu sama dengan C. Nah, terus nanti ada AGG. AGG ini asam aminonya arginin. Kemudian nanti GAS, asam aspartat. Nah, itu dia. Oke, inilah tadi kode genetik tadi. Oke, lanjut. Ada 20. 20-an atau lebih enggak? Coba dihitung. Ada berapa? Iya. 20 kan? Nah, betul. Nah, proses translasi nanti akan dimulai ketika pada ribosom membaca kodon AUG. AUG. Maka nanti mulai. Namanya AUG itu untuk asam aminonya apa? AUG. AUG. Asam amino dari AUG. Ya. Kalau nggak salah Ibu mentionin, betul nggak? Ya. Jadi nanti kalau sudah terbaca oleh ribosom di sini, maka itu translasinya dimulai. Sarkodon, gitu ya. Kemudian translasi akan berakhir ketika nanti ribosomnya membaca UGA atau UAG atau UAA. Agak susah ya, jadi gitu ya. Nah, jadi itu dia, paham ya sampai di sini. Jadi ada 3 untuk stop codonnya nanti. Start codonnya itu ada 1, mulai dari metionin. Nah, ini nanti kalau udah sampai di sini udah berarti translasinya akan berakhir. Gitu. Sama seperti yang DNA tadi. DNA kalau misalkan RNA polimerase sudah nyampe di bagian promotor, itu kan mulai tuh berakhir di terminator. Kalau ini mulainya di bagian kodon AUG, kemudian nanti akan berakhir di salah satu stop kodon ini. Ya, lanjut. Nah, ini dia. Kemudian ada ribosom subunit kecil, inilah nanti yang menempel di bagian RNA bersama ribosom subunit besar. Coba dilanjutkan lagi. Nah, ini ya, ketika nanti ribosom itu udah nempel, yang bagian kecil ini, nah itu nanti tRNA, ini dia. Ini RNA transfer namanya, RNA-T. Dia akan membawa apa? Membawa pasangan basa nitrogen yang komplemen dengan apa yang dibaca oleh ribosom tadi. Misalkan tadi ada, kalau untuk tarik coba balik lagi. Lagi. AUG ya, terus lanjut. Lanjut ke tadi lagi. Misalkan ini AUG. AUG itu yang komplemen dengan dia apa? Ada U, A, C. Coba U, A, C. Apa yang dibawa di situ? Dia akan membawa tirosid. Kemudian nanti inilah dia. Ini asam aminonya. Ini asam amino. Sorry. Nah, ini asam amino. Nah, tugas RNA transfer tadi berarti apa? Membawa asam amino dan basa nitrogen yang komplemen dengan rantai dRNA. Jadi tugasnya itu. Nah, di mana nanti akan dibaca? Yaitu di ribosom ini. Nah, coba dilanjutkan. Mungkin nggak kelihatan gambarnya ya. Nah, seperti ini nanti penempelannya. Dia udah nempel, nanti bawa asam amino, kemudian lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Ini ribosom ini besar. Jadi udah nempel seperti ini di bagian ribosom, di bagian tengahnya. Terus lanjut lagi. Nah, kita harus tahu dulu nih. Perhatikan, bagian ribosom itu
ada bagian ruang E, Ibu bisa bilangnya ini ruang aja, ruang aja ya. Ini ada ruang E, ada ruang P, ada ruang A. Ingat ya, ada ruang E, ada ruang P, ada ruang A. Sekarang ruang P itu berisikan apa? Ruang P berisikan RNA transfer atau RNA-T yang membawa asam amino, kemudian membawa pasangan basa nitrogen yang sesuai dengan permintaan dari ribosom tadi, ya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Lanjut. Nah, ini kan bagian A kosong, betul? Nanti dibaca oleh di ruang A ini tiga kodon ini akan membawa apa lagi nih selanjutnya? Yang asam amino apa lagi yang harus dibawa? Nah, maka nanti setelah itu, setelah dibaca di ruang A, oke, lanjut. Karena ruang A kosong, maka nanti akan datang asam amino yang baru. Lanjut. Nah, ini dia. Kebetulan ini kosong. UUU di sini. Maka yang datang adalah AAA. AAA itu apa? Asam amino apa yang dibawa? Asam amino apa yang dibawa? Apa? Lisin. Berarti dia bawa lisin. Nih asam amino, lisin. Ya udah, berarti nempel nih langsung ke sini. Oke, lanjutkan. Coba perhatikan baik-baik ya cara kerjanya. Nempel kan di sini. Di bagian ruang A, dia nempel, kemudian lanjut. Ini bagian apa tadi? Ini E ya. Ini E, kemudian ini P, ini A. Kemudian ribosomnya bergeser, bagian ruang A kan kosong lagi. Betul? Kemudian yang ini, tadi kan ini yang kuning, ini kan bagian dari sini kan. Nah, nanti dia akan menempel, asam aminonya akan menempel ke ruang P, nempel bagi yang udah datang tadi di ruang P, kemudian yang ini kan udah nggak ada lagi nih asam amino yang dibawa, maka nanti akan dilepas. Coba perhatikan. Lanjut. Tetap dia hilang. Dilepas. Nah, terus mulai lagi nih. Ini udah datang lagi. Ini udah datang lagi. Karena di bagian sini kosong, otomatis harus datang lagi, harus dibaca lagi. Lanjut, coba perhatikan. Nah, jadi seperti itu. Terus ini kan udah bawa asam amino, nanti ini akan pindah lagi nih ke sini. Lanjut. Nah, nanti lagi udah datang lagi dia yang baru. Jadi selalu seperti itu. Nanti di bagian E ini, bagian E kan dia udah nggak bawa asam amino. Dia cuma membawa pasangan basa nitrogen yang komplement dengan RNAD, sehingga nanti pada bagian E ini tadi sudah kosong, asam aminonya dia udah keluar, terlepas dari proses translasi. Nah, yang ini nanti begitu seterusnya, kalau A kosong, maka A ini akan membaca satu kodon lagi. Apa nih selanjutnya? Apa nih selanjutnya? Asam amino yang dibawa. Nah, seperti itu proses translasi. Paham ya maksud Ibu ya? Nah, jadi sampailah nanti 20 asam amino itu terbentuk. Lanjut. Terus, nah seperti ini ya. Sudah panjang nih polipeptidanya. Lanjut lagi. Nah, terbaca akhirnya stop codon. Akhirnya terbaca stop codon dari salah satu yang 3 tadi. Maka nanti ketika ini terbaca akan datang yang namanya faktor pelepasnya tadi. Nah, kemudian nanti nempel, lanjut. Nanti dia nempel, ya. Maka nanti kalau udah nempel, semuanya akan terlepas dari proses translasi tadi. Coba, ini kan udah ada nih polipeptida yang terbentuk. Lanjut. Udah, kayak gini deh. Dia akan bisa. Lanjut lagi. Nah, inilah dia akhirnya. Jadilah dia polipeptida. Polipeptida inilah nanti yang akan dibentuk untuk protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita nantinya. Paham sampai di sini? Insya Allah. Ya, lanjut. Nah, ini kali ringkasannya. Jadi, ringkasan dari pembelajaran kita atau kesimpulannya adalah ya, pada DNA nanti
DNA itu akan membentuk RNA-B pada proses transkripsi, yaitu terjadi pada nukleus. Kemudian RNA-B akan dibawa kemana? Akan dibawa ke sitoplasma. Di sitoplasma nanti RNA-B akan terjadi proses translasi pada ribosom, akan membentuk apa? Akan membentuk polipeptida. Nah, pada proses translasi nanti akan dibantu oleh RNA-B dan asam amino. Itu kesimpulan sedikit teman. Cuman prosesnya itu yang bikin kita susah banget. Ya. Nah, seperti inilah kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Mungkin kalau ada yang mau mencatat hasil akhirnya, silahkan ya, mau disalin. Kalau ini proses akhirnya. Atau video singkatnya boleh kalian tonton dulu ya. Boleh ditampilkan. Nanti kita, kalau ada yang mau catat tadi, balik lagi. Yuk. Kita tayangkan. Tidak mau ya? Nah ini dia. Coba perhatikan baik-baik. Proses dari awal pembelajaran kita. Nggak jalan? Oh, nggak jalan ya? Oh, udah. Ya. Nah, ini dia, dalam nukleus kita ada genom. Genom itu kumpulan kromosom. Satu kromosom ini dijabarkan. Nah, inilah dia. Digulung oleh protein histon. DNA tadi kan jadi kromosom. Kemudian ada gen. Ini dia RNA polimerase. Ini proses apa tadi? Transkripsi. Itu dia, transkripsi. Nah, ini transkripsi. Nah, ini RNA apa tadi yang dibentuk? RNA beta. RNA beta. Terus, nah dipotong dulu nih yang tidak berguna. Maksudnya tidak berguna itu yang tidak berisi gen. Dipotong. Baru, ini sekarang dia menuju kemana nih? Sitoplasma. Dia pergi ke sitoplasma. Apa yang terjadi di sitoplasma? Translasi. Itu dia ribosom. Ribosom tadi dibaca nih di sini. Nah, itulah dia. Ini apa nih tadi? Ini apa? Yang dibawa oleh RNA transfer. Ini ya, asam amino, RNA transfer. Itulah yang dibawanya tadi. Oke, nempel. Terus. Nah, gitu caranya. Ini seperti itu. Stop. Oke. Sampailah nanti kodon stopnya terbaca ya. Inilah protein yang terbentuk tadi. Nah, ini protein. Gitu. Ya, paham ya? Paham sampai di sini? Bingung kamu? Ya, kira-kira seperti itu. Oke, seperti inilah insya Allah ya pembelajaran kita hari ini tentang sintesis protein. Nah, berhubung LKPD-nya belum selesai, berarti kita lanjutkan di hari Kamis ya. Kemudian mungkin presentasinya juga hari Kamis kita lanjutkan kembali tentang sintesis protein. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, kalau sudah, jangan lupa diselesaikan ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan kembali pada saat pertemuan kita.
Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dapat ditangkap dengan baik. Walaupun agak sedikit ribet, ya Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, Ibu di agenda ya. Yang mana yang ditanyakan? Yang nggak hadir nanti ya. Ibu, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Bu Rani. Selamat ya Ibu, sudah melewati siklus keempat, yang terakhir ya Bu. Ini juga saya lagi sama nih Iya, ngerjain Pak. ini. Cuman saya kendalanya sangat banyak nih, Pak. Harusnya selesai tadi. Iya. Tidak selesai, Pak. Kemarin itu saya periksa videonya Ibu ya, yang pertama. Videonya Ibu yang pertama itu, Bu, yang pendek nggak ada ya? Cuman ada yang panjang ya? Belum diedit, Pak. Belum sempat, Pak. Jangan lupa diupload ya Bu ya. Baru saya kemarin pas saya mau tonton, waduh, kok videonya masih yang panjang. Ya sudah, nanti diupload ya Bu. Iya. Ya sudah, nanti diupload kalau sudah diedit ya Bu ya. Baik Ibu, kegiatan pembelajaran ini langsung lancar ya. Saya tidak melihat ada kendala sama sekali di kegiatan pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Gambarnya jelas, suaranya juga jelas, peserta didiknya juga saya lihat menikmati kegiatan pembelajarannya. Jadi selamat untuk Bu Rani karena sudah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan PPL. Saya sudah punya nilainya, tinggal saya submit saja. Jadi selamat. Terima kasih. Silakan Bu Eka. Saya izin lanjut ngajar ya, Bu Rani, Bu Eka. Ya, terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum Bu Rani. Selamat ya. Ini udah sih. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu Rani. Ya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Haryo ya, waktu juga cukup ya, cukup 30 menit. Ya. Berarti Bu Rani melengkapi ya, jadi video yang panjangnya dan video yang sudah di baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Pamit ya. Iya Bu.